Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amalia Putri dengan NIM 203125543 dari kelas Sistem Pengendalian Manajemen kelas I dengan dosen pengampu Pak Cahyo Priyatno. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menjelaskan mengenai chapter Budget Preparation. Yang pertama, ada pengertian dari anggaran atau budget itu sendiri merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan anggaran, perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. Yang kedua, ada data-data waktu yang lalu. Yang ketiga, ada kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. Dan yang keenam, adanya penelitian untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, yaitu untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Dan yang keenam, untuk menampung dan menganalisa, serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Dan yang ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Dan yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Selanjutnya, fungsi penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pelaksanaan, dan ada fungsi pengawasan. 4 fungsi lainnya terdiri dari, yang pertama itu menyelaraskan dengan rencana strategik, koordinasi, penetapan tanggung jawab, dasar untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya ada kelemahan dari penyusunan anggaran itu sendiri. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan tanggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak efektif. Selanjutnya ada macam-macam penyusunan anggaran. Yang pertama itu adalah berdasarkan dasar penyusunan anggaran. Yang kedua ada berdasarkan cara penyusunan anggaran. Yang ketiga ada berdasarkan jangka waktu penyusunan anggaran. Yang keempat ada berdasarkan bidang penyusunan anggaran. Dan yang kelima ada berdasarkan kemampuan penyusunan anggaran. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Yang pertama itu anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contohnya seperti unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan musim semi. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dapat varians dianalisis serta dijelaskan. Dan selanjutnya ada proses penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada organisasi, yang kedua ada pengeluaran garis pedoman, yang ketiga ada awal proposal anggaran, yang keempat negosiasi, dan yang kelima pemeriksaan dan persetujuan, keenam perbaikan anggaran, dan yang terakhir ada anggaran kontingensi. Selanjutnya masuk ke
Kesimpulan, jadi suatu anggaran adalah merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusunkan berdasarkan program-program yang telah disahkan. Bisa juga diartikan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal, menggadangkan membatas jumlah dana, merinci jenis sumber dana dan jenis penggunaan dana yang dicari, merasionalkan sumber dan penggunaan dana, menyempurnakan rencana yang telah disusun, dan menampung, menganalisa, serta memutuskan setiap usulan berkaitan dengan uang. Manfaat yang dipunya pun beragam untuk mencapai tujuan yang sudah disusun bersama, sebagai alat menilai motivasi, kelebihan dan kekurangan serta tanggung jawab pegawai dan alat pendidik bagi para manajer. Memang anggaran mempunyai manfaat, tapi tidak menutup kemungkinan anggaran juga mempunyai kelemahan. Anggaran mempunyai fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan apa yang telah diharapkan dari penyusunan anggaran tersebut, sehingga berjalan baik sesuai apa yang telah diharapkan. Anggaran terdiri dari berbagai macam, diantaranya anggaran menurut dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktunya, bidang anggaran, berdasarkan kemampuan anggaran, dan menurut fungsinya di mana semua macam anggaran ini dibagi jadi beberapa lagi. Baik, mungkin itu penjelasan singkat materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.